Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di Rapot Radio on Podcast. Seperti biasa Tribuners, selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi. Dan nanti juga akan ada beberapa berita pilihan yang akan dibacakan. Kalian juga boleh banget request berita-berita yang ingin kalian ketahui dan akan dibahas di sini. Boleh bergabung bersama kami di live TikTok, kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Tribuners, seperti biasa kita akan mulai dengan info cuaca dan berdasarkan perkiraan dari BMKG per Kamis 15 Mei 2025. Cuaca di angka 26 derajat Celcius dengan kelembapan 95% serta kecepatan angin di angka 18,5 km per jam. Oh ya, untuk kalian yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget, silakan di komen aja di kolom komentar. Yang mau ngucapin selamat ulang tahun untuk orang-orang terkasih yang lagi ulang tahun juga boleh banget ya Tribuners. Kita bergeser ke info gelombang. Ada peringatan dini dari BMKG yang masih berlaku hari ini sebenarnya dari tanggal 13 Mei sampai 16 Mei. Karena hari ini tanggal 15, maka masih berlaku ya Tribuners. Untuk peringatan dininya itu ada tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter yang berpeluang terjadi di beberapa perairan. Ada perairan timur Kepulauan Tanimbar, lalu perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, perairan selatan Kepulauan Aru, Laut Arafuru bagian barat, perairan Kepulauan Babar, perairan barat Kepulauan Tanimbar, Laut Arafuru bagian tengah, dan berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Untuk kondisi sinoptiknya Tribuners, bibit siklon tropis 93P 8 derajat lintang selatan, 138.2 derajat bujur timur, atau 1002 HPH di Laut Arafuru memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. Nah, untuk pola angin di wilayah Maluku sendiri umumnya bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 8 sampai 30 knot. Dan kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Makassar dan juga Laut Arafuru. Berikutnya Tribuners, kita punya info gempa per 15 Mei. Ada terdeteksi 3 kali gempa oleh BMKG. Yang pertama terjadi di pukul 3:47 waktu Indonesia Timur. Ada gempa dengan magnitudo 3,1 yang terjadi di 79 km barat laut Taniwel, Seram bagian barat, dan juga di 92 km utara Piru, Seram bagian barat di kedalaman 10 km. Kemudian di pukul 8:58 waktu Indonesia Timur juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,8 yang terjadi di 155 km selatan Banda, Maluku Tengah, dan di 211 km barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar di kedalaman 87 km. Lalu yang terakhir ini di pukul 9:50 waktu Indonesia Timur, ada gempa dengan magnitudo 5,9 terjadi di 41 km utara Wetar Utara, Maluku Barat Daya, dan juga di 60 km utara Wetar Selatan, Maluku Barat Daya di kedalaman 515 km. Oke Tribuners, berikutnya kita akan ke jadwal kapal
Namun sebelum itu Putri mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di live TikTok kami. Ini biasanya yang sering dibaca komen-komen di TikTok, jadi kalian boleh komen-komen aja ya Tribuners. Yang mau request berita nasional maupun lokal boleh ya. Nah, untuk jadwal kapal kita mulai dengan jadwal KM Labobar Tribuners dengan rute yang dilewati itu cukup banyak, mulai dari Ambon, kemudian Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Dobo, Sorong, Nabire, Wasior, Manokwari, lalu ada Fak-Fak, Kaimana, kemudian Tual dan juga Banda. Nah, untuk hari ini KM Labobar itu berangkat dari Banda pada jam 10 pagi tadi, lalu akan tiba di Ambon hari ini kemudian tiba di Bau-Bau 16 Mei besok di jam 7 malam. Nah, nanti berangkat dari Bau-Bau itu 16 Mei di jam 9 malam. Lalu akan tiba di Makassar pada 17 Mei di jam 11 siang. Nanti berangkat dari Makassar 17 Mei jam 1 siang. Kemudian tiba di Surabaya pada 18 Mei di jam 2 siang. Nah, nanti berangkat dari Surabaya 18 Mei jam 5 sore. Kemudian tiba di Jakarta 19 Mei jam 7 malam. Lalu berangkat dari Jakarta 20 Mei di jam 1 siang dan akan tiba di Surabaya pada 21 Mei di jam 7 malam. Kita update sampai di tanggal 21 dulu Tribuners. Nanti akan kita update lagi pada hari Sabtu di rapot. Selanjutnya kita beralih ke jadwal KM Pangrango yang tiba di Somlaki pada 15 Mei hari ini jam 7 malam. Kemudian berangkat dari Somlaki 15 Mei di pukul 23.59 menuju tanggal 16 ya. Kemudian akan tiba di Banda pada 17 Mei di jam 5 pagi dan berangkat dari Banda pada 17 Mei di jam 7 pagi. Lalu akan tiba di Ambon pada 17 Mei di jam 9 malam dan berangkat dari Ambon 18 Mei keesokan harinya di jam 5 sore. Kemudian tiba lagi di Banda pada 19 Mei di jam 7 pagi dan berangkat dari Banda 19 Mei jam 9 pagi. Lalu akan tiba di Somlaki pada 20 Mei di jam 12 siang. Nanti berangkat dari Somlaki 20 Mei di jam 4 sore. Kemudian tiba di Banda pada 21 Mei di jam 8 malam. Lanjut lagi ke jadwal KM Dorolonda Tribuners yang tiba di Makassar 15 Mei di jam 5 sore tadi. Kemudian berangkat dari Makassar 15 Mei jam 8 malam nanti. Lalu tiba di Bau-Bau pada 16 Mei di jam 10 pagi. Nanti berangkat dari Bau-Bau 16 Mei di jam 12 siang. Dan akan tiba di Namlea pada 17 Mei di jam 12 siang. Berangkat dari Namlea 17 Mei jam 2 siang. Kemudian tiba di Ambon 17 Mei di jam 7 malam. Kemudian berangkat dari Ambon 17 Mei jam 10 malam. Lalu tiba di Sorong 18 Mei di jam 6 sore. Kita baca komen dulu ya, mumpung orangnya masih ada belum pergi. Oke Putri, halo Kanaldo, Pati, selamat bergabung. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga boleh komen-komen. Boleh request ada berita yang ingin didengar ataupun mau kirim-kirim salam juga silakan untuk siapapun, keluarga, teman, sahabat, pacar, mantan boleh. Mau ngucapin selamat ulang tahun juga diperbolehkan, silakan. Oke, tadi kita sampai di mana ya, jadwal KM Dorolonda ya, dari
Sorong 18 Mei jam 9 malam. Kemudian nanti tiba di Manokwari 19 Mei di jam 10 pagi Tribuners. Lalu berangkat dari Manokwari masih di 19 Mei di jam 12 siang dan akan tiba di Nabire pada 19 Mei di jam 11 malam. Kemudian berangkat dari Nabire 20 Mei jam 1 dini hari udah masuk tanggal 20. Kemudian tiba di Waren pada 20 Mei di jam 7 pagi. Oke, kita sampai di tanggal 20 dulu. Kita bergeser lagi ke jadwal kapal selanjutnya. Ada KM Ciremai yang berangkat dari Bau-Bau 14 Mei jam 9 malam kemarin dan baru tiba di Ambon sebentar ya, 16 Mei di jam 00.01. Jadi baru aja masuk tanggal 16. Kemudian nanti dari Ambon berangkatnya itu 16 Mei di jam 3 pagi atau 3 subuh. Kemudian tiba di Sorong pada 17 Mei di jam 2 pagi. Nanti berangkat dari Sorong 17 Mei di jam 5 pagi, lalu tiba di Serui pada 18 Mei di jam 5 pagi juga. Kemudian berangkat dari Serui 18 Mei di jam 7 pagi dan akan tiba di Jayapura pada 19 Mei di jam 5 pagi. Nanti berangkat dari Jayapura 19 Mei di jam 11 siang, kemudian tiba di Serui pada 20 Mei di jam 8 pagi. Nanti berangkat dari Serui 20 Mei jam 10 pagi, kemudian tiba di Sorong pada 21 Mei di jam 10 siang. Terakhir untuk kapal putih kita punya jadwal KM Sangiang Tribuners yang berangkat dari Ambon pada 14 Mei 23.59 berarti menuju tanggal 15 tadi dini hari ya. Kemudian tiba di Banda pada 15 Mei jam 5 sore dan berangkat dari Banda pada 15 Mei jam 7 malam. Kemudian tiba digeser 16 Mei di jam 5 pagi. Nanti berangkat dari geser 16 Mei jam 6 pagi Tribuners. Lalu tiba di Fak-Fak pada 16 Mei besok jam 6 sore. Berangkat dari Fak-Fak 16 Mei jam 9 malam. Kemudian tiba digeser kembali pada 17 Mei di jam 10 pagi. Nanti berangkat dari geser 17 Mei jam 11 siang, kemudian tiba di Banda 17 Mei, masih 17 Mei jam 9 malam. Lalu berangkat dari Banda pada pukul 23.00 ya, jam 11 malam di tanggal 17. Kemudian akan tiba di Ambon pada 18 Mei di jam 5 sore. Nah, itu untuk kapal besar atau kapal putih yang di Ambon itu berlabuh di Pelabuhan Yosudarso. Sementara untuk kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners untuk hari Kamis ada kapal ke Buru Selatan yaitu Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon, Ambalau, Namrole, Leksula. Dan keberangkatannya di pukul 9 malam nanti. Lalu ada juga kapal ke Pulau Buru Cantika Lestari 8F atau 9F yang selalu bolak-balik berangkat pada pukul 9 malam. Lalu untuk kapal ke Maluku Barat Daya juga ada tapi hanya ada di hari Senin. Sedangkan untuk kapal ke Maluku Utara Tribuners itu ada di hari Selasa, kapal Barcelona 1, kemudian hari Rabu ada KM Permata Obi, dan untuk hari Kamis itu ada kapal Barcelona 2 yang berangkat pada pukul 6 sore dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate, dan juga Manado. Lalu pada hari Selasa juga ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar, dan juga Weda. Jadi ke Maluku Utara ya Tribuners.
Nah, selain itu untuk kalian yang mau bepergian ke Pulau Buru juga ada opsi selain mau menggunakan kapal cepat yang ada di Pelabuhan Yosudarso, kalian juga bisa menggunakan kapal feri yang ada di Pelabuhan Galala menuju Namlea dengan keberangkatan di pukul 8 malam. Sementara untuk kalian yang mau ke Seram bagian barat ataupun juga ke Maluku Tengah, bisa lewat pelabuhan penyeberangan dari Liang menuju Waipirit. Itu ada sekitar 3 sampai 4 kapal feri yang melayani hingga 13 sampai 15 trip, mulai dari pukul setengah 6 pagi sampai jam 9 malam. Lalu yang mau ke Maluku Tengah juga bisa menggunakan kapal feri dari Tulehu menuju Masohi ataupun juga menggunakan kapal cepat dari Tulehu menuju Amahai. Seperti itu Tribuners. Selanjutnya kita mau baca-baca berita dulu. Tapi kita ke live Facebook. Apakah ada Tribuners yang bertanya, bergabung? Ini ada dari Doni Kumwaihan. Mantap guys infonya kakak. Oke kakak, selamat bergabung. Nah Tribuners, berita pertama kita punya berita nasional ya. Ini sangat ramai sekali di berbagai media nasional mengenai tragedi Garut ya, yang menewaskan 13 orang dari TNI Angkatan Darat. Kemudian juga ada 9 warga sipil ya, berarti TNI-nya ada 4, sementara warga sipilnya ada 9. Ya Tribuners, jadi peristiwa naas terjadi di Garut ya pada hari Senin kemarin, yaitu sebuah ledakan yang bermula dari pemusnahan amunisi yang sudah Oke Tribuners, mohon maaf tadi kita jeda sebentar, kita lanjutkan lagi. Jadi ledakan yang terjadi itu bermula dari pemusnahan amunisi yang sudah tak layak pakai atau kadaluarsa pada Senin 12 Mei kemarin ya, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, yang merupakan milik dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Dan Tribuners, pemusnahan amunisi itu dilakukan oleh jajaran Gudang Pusat Amunisi atau Gupusmo 3 Peralatan TNI Angkatan Darat. Dan saat ini ledakan tersebut tengah diinvestigasi oleh TNI Angkatan Darat untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari ledakan tersebut. Karena diketahui ya itu ada sekitar 3 lubang yang digunakan untuk menjadi tempat peledakan dari amunisi tersebut, dan diketahui 2
lubangnya itu sudah dilakukan ledakan dan berjalan dengan lancar, sementara untuk di lubang yang ketiga ini, jadi amunisinya itu meledak sebelum diledakkan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana ya kepada wartawan pada Senin kemarin mengatakan bahwa pihak TNI Angkatan Darat akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh atas kejadian tersebut. Dan Tribuners, berdasarkan informasi yang beredar itu sempat heboh ya bahwa 9 korban yang merupakan warga sipil itu adalah mereka yang sedang mulung di sana, dan ternyata itu dibantah oleh keluarga korban bahwa keluarga mereka yang menjadi korban itu memang bekerja membantu proses pemusnahan, bukan merupakan warga sipil yang mulung di situ. Dan karena diketahui lokasi ledakan tersebut itu jauh dari rumah warga, yaitu sekitar 8 sampai 10 km. Dan di luar dari lokasi tersebut itu sudah dipasang ya semacam peringatan zona berbahaya yang dipasang oleh TNI dengan tulisan dilarang masuk daerah penghancuran amunisi Afkir Gupusmu 3. Jadi memang di area tersebut warga dilarang beraktivitas di situ. Dan Tribuners, karena beredar informasi hoax yang mengatakan bahwa warga sipil yang menjadi korban adalah orang yang bukan terlibat dari proses ledakan tersebut, maka ini ada salah satu anak korban yang mengatakan bahwa bapaknya sudah 10 tahun kerja sebagai pembantu TNI di sana, jadi dia membantah isu yang beredar bahwa papanya itu memulung di sana. Nah, bahkan ada keterangannya bahwa bapaknya itu bahkan sudah kemana-mana, mulai dari Manado, Makassar, Bali, Jakarta, dan juga Mabes TNI. Nah, sambil menangis ya, salah satu anak dari korban ini mengatakan bahwa ini bapak saya di situ bukan seperti yang orang-orang pikirkan. Bapak saya bukan mulung, bapak saya di situ kerja sama tentara. Bapak saya kerja sama tentara, saya tahu dari zaman saya sekolah, katanya. Dan Tribuners, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi memberikan santunan terhadap keluarga korban sebanyak 50 juta untuk masing-masing korban, sementara anak-anak dari para korban yang masih sekolah itu akan ditanggung biaya pendidikannya dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi, dan bukan hanya biaya pendidikan tetapi juga biaya hidup dari anak-anak korban itu. Dan Tribuners, hingga kini ya pihak TNI Angkatan Darat telah memeriksa 46 saksi untuk mengusut ledakan amunisi maut tersebut.
Dan 46 orang itu terdiri dari 21 saksi dari masyarakat dan juga 25 orang dari unsur TNI. Sementara diketahui bahwa ada salah satu warga sipil yang selamat dari kejadian tersebut mengatakan bahwa saat proses ledakan ketiga itu dirinya sementara disuruh untuk mengambil air ya untuk mengisi tandon, dan ketika pergi sekitar beberapa meter dari situ dia melihat tiba-tiba asap mengepul, tiba-tiba ledakan terjadi dan asap mengepul, dan salah satu dari korban itu merupakan kakaknya yang juga bekerja untuk membantu proses peledakan tersebut. Nah, dikatakan ya bahwa ada beberapa unsur yang perlu diuji untuk mengetahui penyebab dari ledakan tersebut, sehingga ini memerlukan waktu, dan pihak TNI berjanji bahwa nanti pada saatnya akan disampaikan semua kepada media berkaitan dengan hasil pelaksanaan tugas tim investigasi di lapangan. Pertama-tama tentunya kita ingin mengucapkan bela sungkawa ya yang mendalam atas meninggalnya 13 orang, yakni 4 orang TNI Angkatan Darat dan juga 9 warga sipil. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta mereka yang berpulang ditempatkan di tempat terbaik di sisi Tuhan. Oke, berikutnya Tribuners, untuk berita nasional kita punya informasi mengenai Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang tiba di Indonesia untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Ya, Tribuners, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini tiba di Indonesia pada Rabu kemarin dan bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini ya, hari Kamis. Dan kedatangan pimpinan Australia itu disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono. Nah, PM Australia ini tiba sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Ia kemudian turun dari pesawat dan menyalami para delegasi Indonesia yang menyambutnya sebelum kemudian masuk ke dalam kendaraan sedan hitam dengan bendera Indonesia dan Australia di depannya. Nah, sebelum itu Tribuners, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memang sudah menyampaikan ucapan selamat langsung kepada Perdana Menteri Australia atas kemenangannya dalam pemilu di Australia. Ucapan itu sendiri disampaikan melalui sambungan telepon pada Minggu 4 Mei kemarin. Nah, diketahui Tribuners, kedatangan dari Perdana Menteri Australia ini merupakan kunjungan kerja perdananya ya ke luar negeri, yaitu Indonesia. Dan kedua pemimpin tersebut menggelar pertemuan bilateral untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Australia, didampingi oleh delegasi masing-masing di Istana Merdeka. Dan dalam pengantarnya, Presiden Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri Australia Albanese yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama dalam kunjungan kerjanya.
Menurut Prabowo ini merupakan sebuah kehormatan besar ya, karena Indonesia dijadikan negara pertama oleh PM Albanese yang baru saja dilantik sebagai Perdana Menteri Australia. Semoga dengan pertemuan ini bisa ada kerjasama yang pastinya bisa berdampak terhadap pembangunan Indonesia ya, Tribuners. Nah, Prabowo sendiri mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Australia selama ini memang terjalin dengan erat, dan kunjungan Albanese ke Indonesia semakin mempertegas baiknya hubungan dari kedua negara tersebut. Sementara dalam pidatonya, Perdana Menteri Australia mengatakan bahwa ada warisan di Indonesia ya, atau ada warisan yang dapat ditelusuri antara Indonesia dan juga Australia. Dia mengatakan bahwa kedua negara ini memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan hubungan Indonesia dan juga Australia ini sudah terjalin lama sejak kunjungan orang Makassar ke Arnhem Land di Northern Territory Australia jauh sebelum bangsa Eropa datang, katanya. Jadi Indonesia dianggap sebagai dia menganggap bahwa orang Indonesia itu memiliki tempat yang istimewa. Dan menurut Albanese, kedatangannya itu untuk membahas kerjasama strategis dan juga memperdalam kerjasama yang sudah terjalin. Dia mengatakan bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo di ASEAN sangat penting, sehingga saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia dan Australia untuk meningkatkan kerjasama di bawah kemitraan ekonomi komprehensif, dan dia menantikan diskusi yang produktif hari ini untuk mencapai tujuan bersama. Oke, itu untuk berita nasional, Tribuners. Sementara berita lokal kita ada punya dua juga. Yang pertama masih ya mengenai berita yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di kalangan warganet ya, Tribuners. Apalagi kalau bukan kasus dari Vento Batfutu dan mantan istrinya serta salah satu artis lokal Maluku ya, yaitu Putri Pasania. Bukan Putri Utami ya, Tribuners. Nah, Tribuners, diketahui beberapa hari lalu Vento Batfutu, produser musik kondang Maluku, juga sempat melaporkan anak kandungnya atas dugaan pencemaran nama baik di media sosial. Setelah sebelumnya sang mantan istri itu melaporkan Vento atas dugaan penelantaran anak ya. Dan laporan Vento terhadap sang anak itu tertuang dalam laporan dengan nomor STTP-79-5- di Treskrimsus, menjadi bom waktu yang semakin memperkeruh suasana di tengah pusaran masalah rumah tangga Vento. Nah, kepada sejumlah awak media, tunangan dari penyanyi Putri Pasania ini mengatakan bahwa dia tidak gentar membeberkan alasannya menyeret darah dagingnya sendiri ke jalur hukum. Dan dikatakan bahwa mereka memasukkan ada 3 laporan ke Polda Maluku. Salah satunya ini yaitu melaporkan Pinkan selaku anak kandungnya ke Ditreskrimsus. Vento menjelaskan bahwa permasalahan ini bermula ketika anak-anaknya meminta uang kepadanya sekitar bulan Februari dan juga April lalu. Dan kemudian Vento mengatakan bahwa mintalah uang kepada ibu mereka yang baru saja kembali pada Januari 2025.
Katanya waktu itu si Asteria ini, si mantan istri ini menghilang, dan Vento pada akhirnya pergi ke rumah mantan mertuanya untuk menanyakan keberadaan Asteria. Tapi katanya Asteria ini sudah lari entah kemana, sehingga justru si Asteria ini yang dilaporkan telah menelantarkan anak mereka. Dan setelah beberapa waktu lalu bungkam ya Tribuners, Vento ini pada akhirnya muncul bersama dengan Putri Pasanea dan juga penasihat hukum mereka dan memberikan klarifikasi atas kasus yang sementara ini heboh ya. Nah, kepada sejumlah awak media, penasihat hukum dari Vento mengatakan bahwa yang Ibu Mona Lapi ya membongkar fakta-fakta mengejutkan seputar perceraian berulang kliennya dengan mantan istri, kemudian dugaan penelantaran anak hingga isu perselingkuhan yang santer beredar. Dalam konferensi tersebut, Mona Lapi ini membuka tabir bahwa Vento dan Asteria ternyata sudah 2 kali bercerai. Dan perceraian pertama itu terjadi pada tahun 2010 atas gugatan Asteria yang saat itu berselingkuh katanya. Baca berita-berita panas, kita harus minum dulu ya Tribuners. Namun setelah bercerai pada 2010, setahun berselang keduanya memutuskan untuk rujuk dan kembali membangun rumah tangga demi anak-anak mereka yang masih kecil. Dan dikatakan bahwa pernikahan kedua Vento dan juga Asteria ini awalnya berjalan mulus. Namun di tahun 2015, ketika Vento merekrut beberapa penyanyi termasuk Putri Pasanea, dan pada akhirnya beberapa single dan juga album dari Putri ini sukses diluncurkan di bawah naungan label Vento, titik balik itu akhirnya terjadi ketika Asteria ini tiba-tiba meninggalkan rumah dan membawa serta anak-anak mereka untuk tinggal bersama dengan orang tuanya di kawasan USM. Sementara untuk dugaan penelantaran anak yang dialamatkan kepada Vento ini, kuasa hukumnya membantah ya dan mengaku bahwa dia kerap mendampingi Vento ketika ingin memberikan kebutuhan anak-anaknya, dan juga meluruskan tudingan terkait dengan isu perselingkuhan. Nah, dan juga ini ada tuduhan bahwa ada uang 200 juta rupiah yang ditransfer kepada Putri Pasanea untuk membeli mobil. Ini juga dibantah oleh penasihat hukum mereka yang mengatakan bahwa ternyata mobil tersebut merupakan mobil pemberian dari Ibu Putri Pasanea. Bahkan itu mobilnya kredit. Oke. Dan ternyata Tribuners, mantan istri dari Vento ini juga sempat terjerat kasus hukum dan sempat mendekam di balik jeruji besi beberapa waktu lalu ya. Penasihat hukum dari Vento ini juga bahkan menentang pihak Asteria, jika memang memiliki bukti penelantaran anak silakan dibuktikan, karena pihaknya dan juga kliennya ini mengatakan bahwa mereka punya bukti-bukti yang kuat terkait laporan-laporan yang sudah dilayangkan. Kita nantikan ya informasi selanjutnya dari kasus
keluarga ini, kasus yang sudah cukup viral yang berujung pada lapor melapor ya. Dan kasus ini Tribuners cukup menyita perhatian Tribuners rupanya, karena terlihat dari postingan kami di media sosial itu banyak sekali komentar-komentar dari warganet, bahkan ada ratusan komentar di sana. Ya, hal ini tidak terlepas dari unsur terkenalnya seorang Putri Pasanea ya, dan juga Vento Batfufu ya, Vento Batfufu tentunya ya. Tapi apapun itu, kita doakan semoga kasusnya cepat selesai, dan ya kalau bisa dimediasi, kalau bisa harusnya lebih baik ya daripada saling lapor melapor seperti ini. Apalagi kan biar bagaimanapun Vento dan juga mantan istri masih punya tanggung jawab terhadap anak. Jadi ya semoga bisa cepat selesai ya Tribuners. Masih ada waktukah Kamendo untuk membahas satu lagi? Oke Tribuners, karena kita sudah overtime atau melewati batas yang seharusnya, jadi ya mari kita sudahi sampai di sini. Dan untuk kalian yang mau update informasi terbaru pastinya ya dari Maluku, bisa langsung aja ke website kami www.tribunambon.com, ataupun juga akses di berbagai media sosial kami, mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan juga Twitter. Di sana ada berbagai berita-berita pilihan, bukan hanya dari dunia entertain, dunia selebriti ya, tapi ada berita politik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi kalian langsung aja ke sana. Oke, saya Putri Utami pamit. Nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu di Rapot. Selamat sore, sampai jumpa, sehat selalu. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.